Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sebelum kita mulai, kita berdoa seperti biasa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan untuk dimulai. Amin. Oke. Seperti biasa juga, kalian silakan scan barcode berikut ya untuk absensi kalian. Di materi sebelum minggu kemarin ya, di materi minggu kemarin kita sudah membahas ya mengenai instalasi internet ya pada sebuah workstation. Kita sudah membahas apa itu workstationnya, terus istilah-istilahnya, pengertiannya, fungsinya, dan lain-lain ya. Untuk video kali ini, Bapak akan sedikit mensimulasikan bagaimana sebuah jaringan itu bekerja ya. Di sini Bapak menggunakan sebuah simulator, aplikasi simulator jaringan yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh salah satu produsen router jaringan ya, device ya, perangkat lah, semua perangkat-perangkat penunjang jaringan. Dia ada switch, ada router, ada perangkat akses point untuk memancarkan wifi dan lain-lain, yaitu mereknya Cisco. Nah, ini adalah aplikasi untuk tools kita bisa mempelajari ya, mempelajari skema jaringan gitu ya. Oke, di sini ada banyak device-device, simulasi device ya. Ada router. Nih lihat di pojok kiri ya, di kursor ya, ada router, ada switch, ada hub, ada access point, ada kabelnya tentu di sini. Terus ada komputernya, ada laptop, ada server dan lain-lain. Ya, ada firewall. Di sini ada emulasi one. Terus di sini ada multi user connection. Yang umum dipakai itu biasanya router, switch, hub, access point, terus kabel ya, sama end device ini nih. Itu yang akan kita gunakan nantinya ya. Nah, pertama kemarin kita sudah membahas mengenai teori ya, teori cara kerja pada workstation. Untuk membangun sebuah jaringan lokal atau LAN, katakanlah di sini ada satu komputer, di sini juga ada satu komputer. Nah, ada dua komputer nih ya. Terus mereka saling terhubung nih. Kita berikan kabel ya, penghubungnya kabel. Oke, untuk memperjelas di sini bisa kalian lihat ya, laptop Bapak ini terhubung ke internet ya, connected secure nih. Berarti terhubung nih ke internet ya. Untuk mengecek koneksinya, kalau di laptop ya biasanya kita bisa membuka command prompt atau CMD gitu ya. Terus kita coba melakukan pengiriman paket dengan perintah ping, PING spasi. Misalnya Bapak mau tes koneksi ke www.google.com misalnya, enter. Nah, ini adalah contoh dari pada tampilan apabila kita memiliki suatu koneksi ya, memiliki suatu koneksi internet.
Misalnya di sini Bapak matikan koneksinya. Kita coba ping ulang ya. Ini lihat perintahnya ya. Ping www.google.com. Nah, kalau misalnya tidak terhubung ke internet, dia nggak nggak muncul nih laporan seperti ini. Ini maksudnya laporan ya. Bisa kita terjemahkan. Di sini kita mengirimkan paket ke server milik Google. Nah, perintah ini nih kita mengirim ping, mengirim paket sebuah paket lah melalui jaringan menuju server Google. Itu cara bacanya ya. Laporannya di sini ada reply, balasan dari ini IP address milik Google yang kita tuju. Nah, ada balasan dari servernya nih dengan data paket yang kita kirim dan dikembalikan sebesar 32 byte, waktunya 31 milisecond. Itu jadi koneksi Bapak nih lumayan bagus nih kalau ininya kecil, time-nya nih. Makin gede time-nya, misalnya 1000 atau 2000, itu berarti bisa dikatakan RTO atau koneksinya loss. Makin kecil misalnya ini 2 ms. Oh, itu udah kencang banget tuh. Ibaratnya kalian udah samping-sampingan tuh sama servernya. 2 milisecond loh kecepatan datanya. Gitu ya. Misalnya Bapak ping ke DNS-nya Google nih tanpa internet nih ya. Balasannya juga akan beda. Nah, destination host unreachable. Ada balasan dari IP ini bahwa tujuan itu tidak terdeteksi. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki koneksi ke jaringan. Oke, sekarang kita coba lagi nih. Misalnya kita koneksikan ulang ya internetnya ya. Di sini sudah connect. Sebentar, airplane-nya Bapak matikan dulu, Bapak disable. Oke, sekarang kita coba ke Google-nya dulu. Nah, sudah ada balasan ya. Yang ini itu DNS-nya milik Google, DNS globalnya. Nah, sama, dia juga ada balasan. Berarti kita sudah terhubung. Oke, itu cara mengecek internet di laptop atau komputer yang kalian gunakan ya. Selanjutnya, di simulasi ini pun ada aplikasi serupa. Pertama, Bapak akan memberikan IP address-nya dulu ya. Ingat pembahasan atau materi kita yang sebelumnya, IP address itu adalah sebuah alamat. Misalnya 192.168.1.1 di komputer yang 0 nih. Ya. Komputer 0 nih Bapak kasihkan IP address-nya. Nah, Bapak kasih note nih ya, 192.168.1.1. Nih, komputer yang ini ya. Komputer kedua 192.168.1.2. Nih, komputer yang ini ya. 192.168.1.2 ini note ya. Supaya kita nggak bingung aja nanti buat ngecek IP-nya, kita nggak melulu masuk ke sini ngelihat ke sini nggak. Nah, fitur yang tadi yang Bapak sudah bicarakan itu ada di simulator, aplikasi simulator ini ya. Kita bisa klik komputernya, di sini ada command prompt. Nah, ini sama nih. Mana tuh dia? Ya, sama ya. Kita juga bisa mengetikkan perintah ping www.google.com. Oke, karena ini tidak ada koneksinya ya.
nggak ada koneksi internetnya, dan ini cuma simulasi, jadi dia bakal mendapat balasan seperti ini. Tetapi ketika kita mencoba mengeping, mengirimkan paket dari komputer ini menuju komputer ini, kalau terhubung, ya, kalau terhubung, dia balasannya akan sama seperti tadi. Nah, lihat ya, yang komputer ini IP-nya 1.1. Kita coba ping ke 1.2. 192.168.1.2 ya maksudnya ya. Ping 192.168.1.2 yang lagi Bapak akses nih komputer ini ya. Oke, kita coba, kita enter. Oke, bentar, nge-lag. Kita enter. Nah, kalian lihat ya. Sudah ada balasan dari komputer sebelahnya. Reply, balasan dari 192.168.1.2 sebesar 32 byte selama ping pertama ya. Berarti ini ada 4 kali dia bulak-balik data nih. Dari sini ngeping, jebret, dibalas sama ini, ke sini. Nih, yang ini laporannya nih yang pertama. Terus ngirim lagi sekali lagi ke sini, balikin lagi. Ini laporannya yang kedua. Itu cara bacanya ya. Makin banyak ke bawah berarti makin banyak juga dia bolak-balik mengirimkan sinyal data gitu ya. Oke, ini contoh dari bagaimana jaringan LAN ini terbentuk gitu ya. Bagaimana cara kita apa namanya, membangun atau men-setting sebuah jaringan lokal. Nah, selanjutnya cara kita memasukkan IP address apabila di komputer sungguhan. Oke. Caranya seperti, kalau nggak salah Bapak udah pernah bahas ya, udah pernah Bapak kasih tahu ya. Kita bisa masuk control panel, network and internet, network and sharing center. Bisa langsung dari sini, tergantung kalau kamu paham interface mana yang mau kamu setting. Kalau enggak, masuk aja ke adapter setting. Nah, di sini ada beberapa interface. Interface kabel nih, Ethernet, berarti dia yang pakai kabel. Terus di sini ada virtual. Nah, ini ada bacaan ya, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual. Ini buat kita nyalain hotspot. Mana hotspotnya? Menu hotspotnya, oh nggak ada di sini ya. Biasanya ada ini dia mobile hotspot. Nah, ini dia akan menggunakan adapter yang ini. Yang terakhir adaptor atau interface Wi-Fi. Ini yang kita gunakan untuk connect ke internet. Gitu ya. Cara menggantinya atau memasukkan IP-nya. Nah, dari misalkan kita menggunakan kabel ya. Berarti yang ini yang kalian setting. Klik kanan di Ethernet, masuk aja ke Properties. Terus pilih Internet Protocol version 4, pilih Properties. Nah, di sini kalian bisa masukin IP address-nya ya. Biasanya awalnya begini nih ya. Kalian tinggal turunin aja nih. Radio box nih, pilihan menu nih yang ini ya. Klik sekali, klik kiri sekali. Tinggal masukin IP address-nya 1.1 misalnya. Jangan lupa subnet mask-nya. Dia akan terisi secara otomatis kalau kita menggunakan IP address kelas C. Di pertemuan awal Bapak sudah sedikit membahas tuh klasifikasi IP. Kalau untuk lokal paling umum kita menggunakan kelas C gitu ya. Kalau sudah tinggal oke aja. Terus ini close. Udah ke setting. Sama seperti kalau di simulasi ini kita masuk ke IP simulasi.
Ini sama tampilannya kayak yang tadi. Itu. Oke, selanjutnya. Ini kan umumnya komputer atau laptop itu hanya memiliki satu colokan ya, satu colokan. Ini nih, yang bentuknya begini nih. Set. Kelihatan nggak? Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Umumnya cuma ada satu. Ini apa nih? Ini kita lihat. Oh enggak, dia cuma satu juga ya. Nah, umumnya cuma ada satu ya. Komputer kalian atau laptop kalian. Umumnya colokan yang kayak gini tuh cuma ada satu. Terus, kalau misalnya kita tambah satu komputer lagi di sini. Ini dia nggak bakal bisa connect kemanapun nih. Ke sini. Karena udah nggak ada portnya, udah nggak ada colokannya. Terus gimana caranya? Kita bisa menggunakan sebuah device yang bernama switch di sini. Kalau kalian pernah ke lab komputer ya, nah ini ada nih, yang bentuknya kayak begini nih, colokannya banyak tuh. Ini untuk menghubungkan lebih dari satu atau dua komputer gitu ya. Nah, misalnya di sini ada 3 nih, atau ada 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu ya. Kita bisa melakukan konfigurasi topologi star di sini. Nah, ini kita tinggal colok-colokin aja nih kabelnya nih ke switch. Nah, ingat pembahasan sebelumnya ya mengenai topologi jaringan ya. Ada star, ada ring, dan apalagi tuh star, ring, dan bus ya. Nah, kita tinggal setting IP address-nya dengan network yang sama. 192.168 tadi. 1.1 sudah digunakan, 1.2 juga sudah digunakan. Berarti kita harus gunakan selain yang itu. Misalnya 1.3. Sini 192.168.1.4. Yang terakhir tuh yang ini kalau nggak salah ya. Ah, betul. 192.168.1.5. Nah, kalau udah begini, kita bisa coba tes ping. Yang baru, nih, Bapak ngakses komputer yang ini ya. Nih, yang paling kanan. Kita coba ping ke komputer yang ini nih. Ini IP address-nya itu 1.4. Oke, kita kasih note dulu biar gampang. 168, 1.4. Yang ini 1.3 ya. 192.168.1.3. Yang ini kalau nggak salah 192.168.1.1. Yang ini 192.168.1.2. Ini yang terakhir. Nah, ini IP atau alamat dari komputernya ya. Nah, sekarang kita coba ping dari sini. Ping ke komputer ini 1.3 berarti belakangnya ya. 92.168.1.3. Oke, jadi sudah terhubung. Sekarang ke 1.2 misalnya. 1.2 sudah ke 1.4. Sama. Dia sudah bisa saling berkomunikasi nih semua komputer ini. Itu. Terus misalnya ada satu printer ya. Ingat ya yang materi kemarin kita bisa sharing resource atau sumber daya. Itu ya. Nah, printer nih connect juga nih ke jaringan nih. Kita kasih IP-nya
tutut 192.168.1.6 berarti. Nah, kita coba nih ping ke printer. Udah bisa belum nih? Dari sini ya, dari komputer ini ya. Ping 192.168.1.6. Nah, ini kalau misalnya di sebuah jaringan sungguhan, si printer ini sudah bisa digunakan oleh seluruh komputer yang terhubung ke jaringan tanpa harus pindah-pindah data ya. Coba misalnya di rumah kamu ada satu printer di ruang tamu misalnya. Terus kamu punya laptop di kamar. Di ruang tamu juga ada satu komputer misalnya. Ketika kamu mau ngeprint, kalau misalnya tanpa jaringan, berarti kan kamu harus mindahin datanya dulu ya ke flash disk. Setelah dipindahin, dicabut, terus dicolokin ke komputer yang di ruang tamu yang ada printernya, baru kamu bisa print ya. Nah, kalau misalnya kamu setting eh, jaringan lokal seperti ini, itu kamu dari kamar pun bisa langsung ngeprint ke ruang tamu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan selalu ya. Jangan nongkrong-nongkrong. Tetap jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.